Bismillahirrahmanirrahim. Fasmul jalalati, maka lafaz Allah yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim, laisa bimustaqin, itu bukan nama hasil mustaq, wala manqulin, dan bukan nama hasil memindahkan, wa al fihi zaidatun lazimatun, dan alif lam yang ada pada lafaz Allah itu zaidah lazimah, la li ta'rifi, bukan untuk mema'rifatkan. Bal wudi'a kadzalik, bahkan digunakan itu alif lam untuk zaidah. Wa huwa, lafaz Allah itu ismun jami'un, satu nama yang mengumpulkan di jami'i asma'illahi al-husna, kepada seluruh nama-nama Allah yang bagus, wa sifatihi al-ulya, dan mengumpulkan seluruh sifat-sifat Allah yang maha tinggi. War-Rahman kasiru rahmati bin ni'amil azimah. Ar-Rahman adalah banyaknya kasih sayang Allah dengan nikmat-nikmat yang besar. War-Rahim, dan lafaz Ar-Rahim kasirur rahmati bin ni'amis saghirati, banyak kasih sayangnya dengan nikmat-nikmat yang kecil. Setiap kitab diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan dibahas yang pertama di sini adalah kalimat Fasmul jalalah, lafaz Allah yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Itu laisa bimustaqin, bukan nama hasil mustaq. Mustaq itu ada sumber pengambilan, seperti namanya Fauzan. Fauzan itu dari apa mustaqnya? Oh, dari faza yafuzu fauzan. Namanya siapa? Namanya Haji Mansur. Haji Mansur itu Mansur mustaqnya dari kalimat apa? Oh, dari nasoro yansuru nasron bahwa nasirun wadaka mansurun, itu namanya mustaq. Nah, kalau Ki Agus nggak mustaqnya tuh ya. Iya, kalau rozikin, nah ada mustaqnya, rozaqo yarzuqu bahwa rozikun ada. Kalau Ki Agus belum nemu saya mustaqnya. Badrun tuh belum ada mustaq. Itu nama-nama yang nggak ada mustaqnya. Nah, kalau dibagi doa sama kiai jangan mikirin mustaq. Jadi ulama muridnya aja kasih doa. Ya kasih tuh mustaq doa. Doanya doa yang ribet lah. Seperti kalau doa ribet itu seperti ada kalimat kalimat mustaq itu seperti kayak ini. Ya robat bad tarbuz zaman robat gitu. Itu kalimat bingung artinya kita. Ma tarokkakum alayya katakakiikum ala junnati iprongkiu. Nah, itu susah. Nah, ada nih murid dikasih doa sama kiai. Cuma doanya begitu tuh. Begitu baca, terbang tuh murid. Udah pernah terbang. Begitu lagi terbang mikirin. Ini si guru gua ngasih doa, mustaqnya dari apaan ini kalimat. Itu gara-gara mikirin begitu doang, jatuh itu lagi terbang. Jatuh lagi terbang. Makanya kalau misalnya nanya, biar ikhlas nih, biar ikhlas. Kalau ngewirid ngedoa itu, jangan suka nanyain buat apaan. Itu lo baca, itu baca aja. Jangan gini, itu lo baca, ini buat apaan guru? Biar rezeki lu jembar, usaha lu lancar. Takutnya, ntar begitu aja baca udah sebulan, usahanya masih kagak lancar aja, berhenti aja. Nggak ikhlas tuh. Jadi kalau lafaz Allah bukan mustaq.
Wala mankulin, dan juga bukan alam mankul, nama hasil memindahkan. Seperti nama nabi kita Muhammadun, itu nama hasil memindahkan dari isim maf'ul. Hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tihmadan hammadan hamadan himadan. Jadi bahwa Muhammadun wa zaka Muhammadun. Mau nyari lafad tuh, mau nyari lafad. Itu gimana guru biar ketemu nyari lafad gitu? Ya mondok dulu 15 tahun. Mondok dulu. Mondok dulu. Jadi ntar ketemu lafad, oh iya dari anu tuh. Kalau nggak mondok mah enggak, apalagi ngajinya online, nggak dapat. Ngaji kita adepin aja masih susah, apalagi online. Jadi bukan mustaq. Maka Nabi itu diambil dari kalimat hammada, artinya yang banyak dipuji. Muhammad, banyak dipuji oleh orang. Kalau di rawi itu kan berjanji ada kalimat innaki qad hamalti bi sayyidil alamina khairil bariyah. Wahai Aminah, bahwasanya engkau mengandung manusia yang akan jadi sepaling baik makhluk. Iza wado'tihi pasammihi Muhammadan li'annahu satuhmadu fa'uqbah. Ya begitu ya. Saya orang jarang baca rawi. Kata malaikat Jibril, Muhammad, Aminah, engkau sedang mengandung manusia yang akan menjadi manusia yang terbaik. Kalau kau lahir nanti, pasammihi Muhammadan, berikan ia nama Muhammad. Li'annahu satuhmadu fa'uqbah, nanti akan dipuji oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Gitu. Ada lagi kaul yang mengatakan yang memberikan nama Nabi kita itu engkongnya. Kenapa engkongnya Abdul Muthalib? Karena ayah Nabi itu sudah meninggal terlebih dahulu. Ketika Abdul Muthalib memberikan nama cucunya Muhammad, diprotes sama orang Quraisy. Lima sami'ta ibnaka Muhammadan. Kenapa kau berikan nama cucumu Muhammad? Walaysa min asma'i ummahatina, dan itu bukan nama nenek moyang kita. Kata Abdul Muthalib, la arju ayyah man fis samai wal ard. Aku berharap dengan nama itu cucuku dipuji oleh seluruh makhluk yang di langit dan di bumi. Orang Betawi namanya Santoso. Orang Betawi lahir dikasih nama Santoso. Memprotes. So Betawi Santoso. Kayak di Kobong ada santri namanya Farel. Farel, komatong. Kata tamu, namanya Farel Kiai. Iya, nggak pantas amat mondoknya di Bodong, di Kobong. Tapi yang begitu nyatanya. Laisa mustaq wala bimankulin. Al-mankul, nama mankul. Wa minhuman kulun kafadlin wa asad wa zurtijalin kasyu'ada wa udad. Lagi ngaji alfiah. Kalau Bang Haji Arsad ingat ya, masih hafal dia alfiah. Alfiah orang Kesambi. Wa alfihi zaidatun lazimatun. Alif lam yang ada pada lafaz Allah itu alif lam zaidah, la li ta'rif bal wudi'a kadzalik, bahkan diletakkan untuk zaidah. Apa sih makna lafaz Allah? Wa huwa ismun jami'un li jami'i asma'illah. Lafaz Allah itu satu nama yang mengumpulkan seluruh nama-nama Allah. Lafaz Allah itu satu nama yang mengumpulkan seluruh nama-nama Allah. Ketika orang manggil, contoh, ketika orang manggil si Jahid, Jahid mana nih? Gitu. Jahid mana? Ketika orang manggil Bakar, maka di situ ada asma-asma Allah. Oh, Bakar yang itu, yang Ustadz, yang kalau ngaji suaranya bagus, yang orangnya gede tinggi,
gagah. Nah itu dengan satu nama itu kumpul semuanya. Ya Allah, ketika orang nyebut ya Allah, berarti di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus sampai yang As-Sabur, kumpul di situ dengan satu nama. Allah itu mengumpulkan semua nama. Tapi kalau orang ngedoa, maka doa-doa itu diawali dengan kalimat Allahumma. Tapi pakai Allahumma itu masih kelas umum. Kalau doa masih pakai Allahumma itu masih kelas umum. Sebab masih nyebut nama. Makanya doa sehari-hari itu pakai Allahumma. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Itu kan yang kita ajarkan sama anak kita kan. Doa makan sama doa tidur. Akhirnya anak makan doang sama tidur kerjaannya. Doa tidur bismika Allahumma ayha wa bismika amut. Doa-doa umum itu pakai Allahumma. Itu buat kelas umum. Kalau udah naik ke atas udah nggak pakai Allahumma. Pakainya Robbi. Coba kita lihat dalam Al-Qur'an, doa Nabi ada nggak yang pakai Allahumma? Nggak ada. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Mana lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana lagi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Mana lagi? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin. Mana lagi? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Enggak ada doa Nabi yang pakai Allahumma. Baru udah naik tingkatannya. Kalau masih belum jadi pacar itu masih nyebut nama gitu. Ya misalnya dulu Ki Agus bisa pacaran dulu sama bininya, Gus mau kemana gitu. Waktu belum jadi pacar gitu. Sebab belum ada deket. Kita itu belum dekat sama Allah Ta'ala. Makanya kita masih nyebut nama. Orang kalau belum dekat masih nyebut nama. Tapi ketika jadi pacar udah gak berani nyebut nama. Bang, anterin yuk abang manggilnya. Ya Neng, ntar kemarin malah lagi belum jadi pacar. Iya Sarwiti, ntar gue anterin lo. Nah kalau udah makin naik udah makin deket, Robbana hablana, udah nggak pakai Allahumma. Naik lagi ke atas doanya udah nggak pakai Robbi tapi pakai ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi ana fakirun fi ginaya pakai pala afkiru fi ginaka, wahai Tuhanku. Kalau arti sama, Robbi sama ilahi. Robbi wahai Tuhanku, ilahi wahai Tuhanku, tapi makna berbeda. Kalau ilahi itu udah ada tanda kedekatan si hamba sama Allah Ta'ala, makanya wahai ilahi wahai Tuhanku. Ntar kalau udah kawin manggilnya udah nggak abang, udah nggak neng, tapi manggilnya papa sama mama gitu. Udah. Jadi semakin dekat berubah penyebutan, semakin dekat panggilan berubah, semakin dekat berubah panggilan. Ini yang dikatakan sama ulama al khaufu bi qadril ma'rifah. Sebesar apa rasa takut kita sama Allah? Maka dijawab sama ulama, besar dan kecilnya rasa takut tergantung seberapa kenal kita sama Allah. Kita takut sama macan karena kita kenal sama macan. Orang gila sama macan nggak takut. Anak kecil sama macan nggak takut. Kenapa? Sebabnya nggak kenal macan. Kita kalau ngeliat sumur ngeri. Anak kecil sumur jadi impleng. Nah ini dikatakan kalau kita buat ngomongin orang, buat kagak zikir, nggak wiridan, nggak sholat malam, nggak takut, biasa aja. Kenapa? Karena kita belum begitu kenal. Tapi kalau ulama udah dekat sama Allah Ta'ala, semakin takut. Makan Imam Syafi'i muridnya
murid Imam Syafi'i ini, muridnya sekelas muridnya, bukan Imam Syafi'inya, itu makan kelebihan sesuap, makan lebih sesuap. Biasanya 4 suap, emang karena enak makanya biasa 4 suap, 5 suap. Gara-gara makan lebih sesuap 40 malam, nggak kuat bangun malam. Laporan sama gurunya, kata gurunya, makan lu kelebihan tuh sesuap, itu yang bikin lu nggak kuat buat malam. Kalau kita kan kagak, mau kelebihan sesuap, mau kelebihan sepiring, nggak ngaruh. Nggak ngaruh kita mah. Kenapa? Karena emang belum deket. Kita sama presiden nggak takut, orang kita nggak kenal. Kita sama wali kota nggak takut, nggak kenal. Tapi wali kota, camat sama wali kota didehemin doang, datang siapa. Kok begitu takut camat sama wali kota? Udah kenal. Lurah takut nggak ya? RW takut nggak sama presiden? Enggak. Kenapa? Kejauhan, nggak kenal. RW, lurah, camat, terus wali kota, terus gubernur, baru presiden. Jauh jaraknya, makanya mah nggak takut RW mah. Tapi gubernur sama presiden, ya Allah, takut bener. Kenapa? Al khaufu biqadril ma'rifah. Besar dan kecilnya rasa takut itu seberapa dekat kita sama yang kita kenal. Semakin kenal, semakin dekat. Semakin kenal, semakin takut. Semakin kenal, semakin takut. Makanya kita nggak ada takutnya. Orang nggak kenal kita mah. Iya kita mah sholat aja nih, Allahu Akbar. Ngaji kan ya? Anak kondangan banyak. Ngaji apa enggak ini ya? Ya nggak takut kita mau begitu. Ya sebab kita nggak kenal. Tapi kalau orang-orang udah arifin, udah deket sama Allah, ya Allah, takut ya, semakin takut. Jadi begitu sholat udah nggak berani, gelangak itu udah nggak berani, nunduk aja, perasaan dilihatin sama Allah. Kalau kita kan Allahu Akbar, bagus amat ya. Ya pokoknya jauh. Jadi bagaimana caranya biar takut sama Allah guru? Ya deketin dulu. Kalau udah deket baru bisa takut. Yang dicari jangan takutnya, deketnya dicari, ntar takutnya datang. Kadang-kadang deket nggak mau, tapi pengen hidup takut sama Allah, susah. Asma al-jami'un li jamil asma'illah al-husna wasifatihi al-ulya, dan lafaz Allah itu mengumpulkan seluruh sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Wajib diyakinkan untuk mengetahui sifat Allah itu secara global, secara ismali, secara global ada satu, yaitu wujubut tisofihi bisa iril kamalati. Wajib kita yakinkan bahwa Allah tersifatkan dengan seluruh sifat kesempurnaan. Wujubut tisofihi bisa iril kamalati. Wajib kita yakinkan bahwa Allah tersifatkan dengan seluruh sifat kesempurnaan. Kalau takdir Allah, takdir sifat. Kok saya dikasih sakit guru, kok saya dikasih rugi? Kata ulama, lau alima maqasidal aqdar la baka bisu idonihi ilallah. Lau alima, andaikan kita tahu maqasidal aqdar, segala tujuan-tujuan takdir yang diberikan kepada kita, kalau kita tahu tuh, labaka, kita akan menangis. Kenapa menangis? Bisu idonihi billah, karena kita selalu jelek sangka sama Allah. Dikasih sakit, ya Allah, ya Rabbi, gini amat sakit ya. Jelek sangka kita sama Allah. Padahal untung lo dikasih sakit. Coba kalau nggak sakit, kapan mau istighfar serius? Kalau lagi sehat mah istighfar kemana-mana. Tapi kalau lagi sakit, apalagi udah divonis, ya
Apalagi udah diponis itu istighfar sampai ngeresep banget. Astagfirullah, serius. Kapan kita pernah nangis karena dosa? Enggak pernah. Kalau saya gitu ya, kalau bapak mungkin sering lah. Kapan kita pernah nangis karena dosa? Kalau nangis karena sakit sering, kalau nangis karena anak sakit sering, tapi kalau nangis nggak punya duit sering, tapi nangis karena dosa kita jarang. Dan di saat kita sakit, di situ Allah ngasih kita biar kita serius istighfarnya. Untung lu sakit, coba kalau nggak sakit diusir sama bini lu. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu istri, ya Allah bares banget bares. Abang mau ngopi? Iya, sambil nawarin sambil senyum. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 2 sampai tanggal 17 nggak ada sihnya, ngopi gitu doang. Ngopi udah mulain. Tanggal 17 sampai tanggal 22 udah nggak nawarin. Udah nggak nawarin, ditawarin digalakkan dia. Nggak dong ngopi neng, kopi dari mana? Orang mah kalau untuk kopi juga ada ngasih duit bang, sedikit kagak beli kagak, kopi mau tanyain. Tanggal, saya lagi ngomongin orang sono ini. Itu kalau tanggal 23 aja nggak sakit, ya Allah, habis diambilin sama bininya. Bisa-bisa ayam masuk ke dalam Jakarta gini, hush, ayam dalam mulu, kagak mau nyari makan keluar, kemana kayak pergi gitu. Ngomong sama ayam, muka kelak. Untung dia sakit tanggal 23, untung sakit. Karena dia sakit, ya Allah ya Robbi, itu bininya bikinin teh, disuapin sama istrinya. Ke kamar mandi dituntun sama istrinya. Mau tidur diselimutin, ya Allah ya Robbi, itu untung sakit. Untung sakit. Itu maqasidul aqdar namanya, tujuan takdir Allah yang terjadi sama kita. Cuma kitanya selalu jelek sangka sama Allah. Maka kalau kita tahu tujuan takdir Allah, nangis kita karena selalu jelek sangka sama Allah. Imam Abu Hanifah punya murid. Emaknya sakit, udah lama udah nggak bisa jalan. Berobat ke sono udah, sini udah, ya sausada udah, ke jambu udah. Kuat tuh. Berobat, dokter pipi udah, masih nggak baik juga. Akhirnya kata emaknya begini, tong rumah guru lu kita, emang tinggal guru lu doang yang gua belum iniin, kita minta air sama guru lu. Ya mah, datang tuh murid, Nikum, lah lu 8 guru, saya minta air buat emak. Apa kata gurunya? Emang gua Tuhan minta air sama gua? Minta air sama gua, emang gua Tuhan minta dengan gua biar malu baik? Ada juga malu no yang lagi sakit doain gua. Harapan atu-atunya senderan. Begitu sampai ke rumah guru dikata gitu. Siapa yang nggak sakit? Siapa yang nggak sakit? Itu bocah kagak pakai assalamualaikum lagi pulang. Pulang itu inkisar. Inkisar itu artinya udah habis senderan sama makhluk yang jelas tempat nyender. Allah doang udah. Nyender sama dokter udah, nyender sama mantri udah, tinggal satu senderan dia sama guru. Ternyata begitu nyender sama guru rubuh juga. Udah habis tinggal nyender ke Allah. Udah nggak ada, udah nggak ada. Orang udah nggak ada, udah nggak ada. Akhirnya tengah jalan dia bilang, ya Rob, ya Allah ispa umi. Ya Allah sembuhin mak saya. Kira-kira kalau lagi begitu ngedoa serius nggak tuh? Ya Allah ya Robbi, ikhlas banget kita ya. Kontrakan udah 3 bulan nggak bayar,
yang punya udah dehem mulu, mobil motor udah 3 bulan tinggal sebulan lagi ditarik, anak emang lagi ribut handphone mulu, bini lagi ngajak ke toko liong mulu, arisan nggak habis 2 lagi, mana kredit blender sama panci belum bayar, terus apa habis sama terusannya ya. Terus dia emang dianya juga lagi kerja dipecat, terus batuk mulu, coba dah ngedoa malam-malam, ya Allah ya Rabbi, serius banget serius. Begitu tuh bocah pulang ke rumah, emaknya lagi duduk depan rumah, lu udah pulang tong, udah balik lagi ke guru lu gitu, bilang terima kasih sama guru lu. Tuh kiai mah menang terus. Kiai mah menang karena emaknya nyuruh balik bocah. Assalamualaikum, dirangkul sama gurunya, sengaja lu gua gituin biar lu nyender ke Allah, lu jangan nyender ke gua, sengaja lu gua gituin biar lu nyender ke Allah, berdoa langsung ke Allah. Akhirnya 3 semuanya tuh ngadu ngetok pintu langit, emaknya, gurunya sama bocahnya ngetok pintu langit bertiga, tembus. Sekarang kita ngedoa mau tembus bagaimana? Kita ngedoa Allahumma, tapi hati masih Ustaz, kan gue ustad ini gitu. Tapi ngedoa masih ngaku ustad mulu. Tapi ngedoa masih ngaku orang kaya mulu, tapi ngedoa masih ngaku orang hebat mulu. Tapi ngedoa tapi masih ngaku orang gagah mulu, nggak tembus, susah. Makanya Nabi Musa begitu masuk ke Gunung Turisina mau ngambil kitab Taurat, apa kata Allah Ta'ala? Ya Musa ikhla'na laika, Musa buka sendal kamu. Imam Ibnu Abbas bilang dalam penafsirannya, kalau kita mau munajat ke Allah, ngedoa ke Allah, mau sholat ke Allah, 1, ikhla nasabaka, copotin tuturunan. Jangan ngerasa anak ustad, jangan ngerasa anak kiai, jangan ngerasa anak RT, jangan ngerasa lagu banget anak RT mau bawa-bawa. Jangan ngerasa anak jenderal, jangan ngerasa anak orang hebat, buka. Ikhla kuwataka. Yang kedua, buka kekuatan kau. Jangan ngerasa punya kekuatan, manusia malah haula wala quwata illa billah, jangan ngerasa gagah, jangan ngerasa kuat, buka. Ikhla ilmaka. Kalau mau ngedoa, buka ilmumu, jangan ngerasa ustaz, jangan ngerasa kiai, jangan ngerasa pinter ngaji, jangan ngerasa bisa, copotin semuanya. Kalau kata bahasa ulama, telanjang bulat kita di hadapan Allah, tanpa ada yang kita bawa, baru tembus tuh, tembus. Kalau mau minjem duit, gaya biar habis. Peci yang udah pada lembek pakai. Sendal yang jepit udah tipis sebelah lain pakai, sama baju rada kusam, muka rada melasin, rokok puntung kita bawa, garjok. Ngaji, anak saya pada sakit ini, mau minjem duit, ya Allah sakit apaan? Udah pada ngapa ya? Iya berapa duit itu? Dapat. Sebab dibuka semuanya tuh, jabatannya, kekuatannya, ilmunya dibuka. Tapi kalau mau minjem duit, naik mobil si Irvi, baju sasmi Rabbani gitu, peci masih klimis bener, cincin bacan, handphone Samsung sini, rokok 3 bungkus, sepatu pantopel. Assalamualaikum, minjem duit ini. Kata yang minjem, usut lu ngeledek apa ngapa? Nah ini kita yang susah tembusnya, karena ketika kita ngedoa kita masih ngebawa itu. Ketika kita sholat, ketika kita ngedoa kita masih bawa tuh yang begitu, belum bisa telanjang kita. Makanya tembusnya susah. Sampai Jibril laporan Jibril, ya Rob, hambamu cecep orang kampung gunung ngedoa, ijabah apa ya Allah? Kata Allah Ta'ala, enggak Jibril, saya cinta sama suara tangisannya. Jibril, biarkan dia nangis. Ntar kalau saya kasih, dia nggak nangis-nangis lagi. Gitu.
Ya ada orang tua mau ngasih duit anaknya, nungguin anaknya nangis. Kata emaknya, udah Pak bagi Pak, biarin jangan nangis dulu, gitu. Bukan nggak mau bagi, demen sama tangisannya. Habis kalau nggak begitu kita kapan mau nangis di depan Allah? Kapan kita mau nangis? Sehat, rezeki banyak, urusan lancar, semuanya beres, ngedoa ya. Jauh dah kelas kita mah, jauh. Bisa perek ngedoanya juga. Boro-boro ngedoa juga kagak gitu. Kita mah kan lagi butuh doa. Kayak mama puasa itu kalau anaknya ujian. Anaknya mau ujian ya UAN. Wah, pada puasa, pada tahajud. Kagak lulus, nyesel akhirnya. Nyesel gue puasa. Bener. Ya Allah ya Rabbi. Ini yang berat itu. Ikhlas malaikat buka semuanya, baru tuh tembus semuanya. La li ta'rif ismun jami'un li asma'illah al-husna wa sifati al-ulia, sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kudu baik sangka. Punya motor guru, bagaimana saya nggak jelek sangka sama Allah. Punya motor satu-satunya pakai hilang lagi. Emang kita punya anak atu-atunya pakai nggak ada umur guru, gimana saya nggak kecewa sama Allah. Orang udah kalau kalap udah parah udah. Makanya kalau api masih kecil, sering saya bilang, kalau api masih kecil kudu banyak yang jagain. Sebab kalau api masih kecil, ketiup angin dikit mati. Kalau iman kita masih kecil, kudu punya backing yang bisa nge-backup kita. Kita punya guru yang bisa jagain kita di saat kita kolab. Ada yang ngebimbing, ada yang ngedidik, ada yang nasihatin. Itu gunanya guru. Buat jaga-jagain api, jangan sampai mati. Emang iman kita belum kuat, punya anak satu-satunya, nggak ada umur, siapa yang nggak kolab? Mati bisa tuh api, bisa stres ya. Makanya dia bilang, saya nggak kecewa gimana sama Allah. Tuh api tuh tinggal dikit, baru nyala apinya, ketiup angin mati. Tapi kalau api udah gede, ketiup angin bukan mati, tambah gede. Kalau orang hebat udah kuat, imannya, anaknya meninggal, biarin guru lah buat celengan di akhirat. Emang saya juga kurang ibadah, kali anak saya nggak ada, mantar ada yang nuntun saya di akhirat. Itu namanya api udah gede, ketiup angin makin gede. Kita mah kelilin doang. Itu juga mau makanya kudu punya orang yang bisa jagain api iman kita biar nyala terus. War-Rahmanu kasiru rahmati bin ni'amil azimah. Rahman itu hurufnya 5. Ro, ha, mim, alif, nun. Rohim 4. Ro, ha, ya, mim. Mustaknya sama. Rohima yarhamu bahwa rohmanun bahwa rohimun. Sama mustaknya sama pengambilannya. Sama asalnya sama singkong. Cuma kalau pakai minyak namanya singkong goreng, kalau pakai air namanya singkong rebus. Kalau ditumbuk namanya uli gupak. Asalnya mah singkong-singkong juga. Kenapa bisa beda? Padahal mustaknya satu. Rahman, nikmat-nikmat yang besar di dunia. Mana nikmat besar? Kalau Rahimah, nikmat kecil di akhirat. Rahim nikmat kecil di akhirat. Rahman nikmat besar di dunia. Mana? Nikmat ijad. Nikmat kita diadain. Itu nikmat gede. Kenapa? Karena orang tidak mungkin masuk surga kalau di dunianya nggak pernah ada. Orang nggak mungkin masuk surga kalau di dunianya nggak pernah ada. Makanya ketika kita diadain di dunia sama Allah, itu nikmat yang paling besar. Karena dunia akhirat itu tujuan, dunia sarana. Orang nggak bisa sampai ke akhirat kalau nggak naik sarana. Mana sarananya biasa bisa sampai ke akhirat? Dunia. Tujuan Solo, sarananya kereta. Nggak naik kereta dia, nggak sampai ke Solo. Nggak sampai. Cuma permasalahannya orang itu sekarang banyak
tujuannya Solo, sarananya kereta. Karena keretanya enak, banyak AC-nya dingin, banyak tukang nasi goreng, banyak tukang kopi. Lupa ya kalau dia mau ke Solo, jajan mulu di kereta. Tujuan akhirat, sarananya naik dunia. Cuma karena di dunia megah, dunia punya harta banyak, dunia punya urusan lancar, lupa dia kalau dia mau ke akhirat. Akhirnya poya-poya di dunia. Mana lagi nikmat besar? Nikmat iman. Nikmat iman itu nikmat azimah. Ntar di akhirat nikmat iman berarti enggak? Udah enggak ada nikmat iman di akhirat mah. Di akhirat mah tinggal nerusin aja di dunia. Kenapa dia bisa masuk surga? Karena punya nikmat iman. Kapan itu nikmat iman adanya? Di dunia. Mana lagi? Nikmat sehat. Nikmat tuh, nikmat gesek, nikmat besar. Mana lagi? Nikmat bisa ibadah. Itu namanya nikmatul azimah. Nikmat-nikmat yang besar adalah nikmat ibadah. Di akhirat udah nggak ada ibadah. Di akhirat udah nggak sholat. Di akhirat udah nggak ada puasa. Di akhirat mah tinggal nerusin dari dunia. Ini kita semuanya makhluk Allah. Makhluk Allah semuanya ada hayawanat, nabatat, jamadat ya. Alhamdulillah kita dijadikan hayawanat, nggak dijadiin batu. Coba kalau jadi batu kita diikat di sini. Kita nggak dijadiin tumbuhan. Coba kalau kita jadi tumbuhan, di sayur kita. Jadiinnya hayawanat, hewan. Nah di antara hayawanat ada manusia, ada sapi, ada kambing, ada kucing, ada yang lainnya. Alhamdulillah kita dijadiinnya manusia, bukan sapi. Coba kalau jadi sapi kita, aduh, apa 3 tahun merekin, 3 tahun merekin. Nah di antara manusia ada yang iman, ada yang kafir. Alhamdulillah kita dijadiin nikmat iman. Kita dikasih tuh nikmat iman. Di antara yang iman ada yang kuat sholat, ada yang kagak kuat. Alhamdulillah kita dikasih kuat. Di antara yang kuat sholat ada yang kuat ngaji, ada yang kagak. Kalau orang kuat ngaji, insya Allah kuat sholat. Tapi orang kuat sholat belum tentu kuat ngaji. Banyak banget orang rajin sholat jidatnya udah pada hitam kiri kanan, ngaji mah kagak pernah. Diajak ngaji urusannya, antar saya nggak sempet. Nah itu nikmat paling besar tuh. Maka dikatakan wa min a'zamil rizki, di antara rizki yang paling besar adalah at-taufiqu li ta'ah, ketika orang dikasih taufik sama Allah bisa ngaji, bisa ibadah, bisa puasa, bisa taat. Itu rizki yang paling besar. Kalau rizki duit nggak nyambung ke akhirat. Rizki yang lainnya nggak nyambung ke akhirat. Tapi kalau dikasih rizki bisa ngaji, rizki bisa sembahyang, rizki bisa sholat, itu yang paling mahal, bisa nyambung ke akhirat. Kalau masalah makan, semuanya dikasih sama Allah. Yang sembahyang makan, yang kagak sembahyang makan. Cecek kagak warung gak ngojek makan. Kucing anaknya sampai 6 makan. Udah kucing kagak kerja. Tapi kalau masalah ngaji nggak dikasih semua sama Allah. Ini nikmatul azimah namanya. Kalau di akhirat mah tinggal nerusin doang. Makanya di akhirat mah nikmatus sogiroh namanya, nikmat-nikmat yang kecil. Dikatakan warrohim kasiru rahmati bin nikmatis sogiroh. Kalau rohim adalah nikmat Allah yang Allah berikan di akhirat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Kenapa dikatakan nikmat kecil? Sebab bagaimana di akhirat adalah hasil daripada di dunia. Wallahu a'lamu bishawab.